Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara beriman, pada hari ini kita akan melanjutkan bedah buku Kiat-Kiat Hijrah dari Kemaksiatan dan Istiqomah dalam Ketaatan, yang ditulis oleh Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Ad-Duwaish. Dan ini sudah sempat pernah kita bedah, tapi sempat terhenti semasa pandemi, dan insya Allah kita akan mulai lanjutkan lagi sekarang. Dan khusus bedah buku ini kita sudah sampai ke bab taubat. Akan kita bahas insya Allah pada kesempatan ini bab taubat yang tulus dan jujur. Saudaraku seiman, semua manusia pasti berbuat kesalahan dan kemaksiatan. Itu bukan perkataan saya, tapi kata Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan semua anak Adam pasti pernah melakukan kesalahan, tapi sebaik-baik pelaku kesalahan adalah yang segera taubat. Bermula dari ayahanda kita dan ibunda kita Adam dan Hawa alaihimussalatu wassalam. Keduanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilarang untuk memakan dari sebuah pohon, tapi mereka digoda oleh iblis, akhirnya mereka memakannya, dan itu sudah masyhur di kisah seluruh kita manusia, karena kita adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Tapi yang terjadi, Nabi Adam alaihissalam taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Allah memaafkannya. Tentu perkataan saya ini bukan berarti kita menggampang-gampangkan sambil mengatakan, oh kalau begitu kan tidak masalah kita buat salah. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah ada saat-saat mungkin di mana manusia belum faham agama. Ada di saat-saat mungkin manusia sudah faham agama tapi imannya melemah, sehingga dia terjerumus dalam kesalahan. Tentu idealnya adalah tidak terjerumus dalam kesalahan, terutama tidak mengulanginya. Tetapi ada saja orang yang terjerumus dalam kesalahan, baik dia sengaja ataupun tidak disengaja. Bagaimana sebagian sahabat, walaupun tidak banyak, ada di antara mereka pernah ikut di perang Badr, namun di beberapa waktu setelah itu sempat terjerumus kembali meminum khamar, lalu beliau taubat nasuha. Tapi tentu yang kita lihat secara persentase, kita akan temukan orang-orang seperti ini jumlahnya kecil di kalangan para sahabat dan para salafus saleh. Yang lebih menonjol di kalangan mereka adalah bagaimana mereka istiqomah, bagaimana mereka menjaga ibadah-ibadahnya kepada Allah SWT. Mereka bersaing dalam kebaikan-kebaikan, karena mereka setelah hijrah, setelah memahami dan memahami ilmu agama dan merasakan nikmatnya iman, mereka lebih memilih iman daripada kemaksiatan. Karena kedua hal ini memiliki kenikmatan. Maksiat kepada Allah SWT ada kenikmatannya. Kenikmatannya misalnya orang mabuk-mabukan, orang ke diskotik, orang ke bar, orang ke karaoke, orang berzina, pacaran, dan segala macam, ada kenikmatannya. Itu tidak bisa dipungkiri. Gak bisa orang mengatakan, oh bermaksiat tidak punya kenikmatan. Pasti punya kenikmatan. Tapi kenikmatan ini hanya sesaat. Dia akan mendatangkan kesengsaraan yang berlipat-lipat sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Anda melakukan zina sekali, sudah cukup Allah uji Anda dengan cobaan kegagalan dalam usaha, kegagalan dalam membangun rumah tangga, kegagalan dalam segala hal 10 tahun. Jadi efek daripada dosa itu jauh lebih besar. Oleh karena itu dosa dipelajari untuk dihindari. Dan kalau sampai
sedikit saja pintu terbuka untuk terjerumus ke dalamnya, segera kembali. Saya sering kasih gambaran teman-teman sekalian, semoga Allah selamatkan saya dan teman-teman sekalian, karena ini memang butuh juhud, butuh upaya yang sangat besar agar tidak terjerumus. Kita seperti berada di sebuah gunung. Kalau kita mau selamat, tetap ada di atas gunung itu. Tinggal kita istiqamah di atas gunung itu. Artinya tidak melakukan hal-hal yang aneh, karena di sekitar kita, sekeliling kita ini adalah jurang. Kemaksiatan adalah jurang. Kalau ada seseorang mengatakan, meletakkan kakinya, mengatakan saya mau coba, kemudian dia jatuh, maka ada dua opsi. Opsi pertama, dia masih bisa kembali, tapi susah payah untuk kembali ke puncak gunung. Butuh upaya yang sangat besar. Atau memang dia nggak bisa kembali lagi. Ini opsi yang kedua. Sampai dia meninggal dunia. Nah, banyak orang tidak memahami, makanya saya datangkan contoh rasionalnya ini. Anda kalau paham, setiap kali mau terbuka pintu dosa, oh kalau saya lakukan, efek hukuman dari Allah lebih besar. Dan untuk kembali kepada level iman yang pernah Anda rasakan, Anda butuh upaya yang sangat besar. Karena sulit sekali untuk mendaki. Misal contoh, Anda pernah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan dosa dengan mendengar sebuah ceramah misalnya tentang neraka. Kemudian di dalam waktu Anda istiqomah di agama Allah SWT, lalu Anda mulai buka pergaulan dengan orang-orang ahli maksiat, Anda mulai membuka pandangan mata, kuping yang mendengar hal-hal yang membawa Anda pada arus kemaksiatan, misalnya, semoga Allah maafkan ya, kalau pernah berlalu. Maka kalau Anda membuka itu semua, lalu melemah, lalu Anda terjerumus dalam dosa, kalau Anda mau kembali kepada level iman yang pertama, Anda butuh upaya yang lebih besar. Mungkin kalau Anda dengarkan ceramah yang sama, tidak akan bisa menyentuh sebagaimana menyentuh Anda awal. Anda mungkin butuh, kalau dulu Anda cuma dengar 2-3 ceramah, sekarang Anda butuh 5-6 ceramah. Seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi hambanya dengan peringatan seperti ini, agar hamba tersebut tidak mau terjerumus dalam kemaksiatan. Tetapi teman-teman sekalian, kalau Anda istiqamah, tidak melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, walaupun gejolaknya sedang bergelora dalam hati, maka yakinlah, pasti di setiap sebuah cobaan akan ada kenikmatan. Pasti itu. Waktu Imam Syafi'i rahimahullah ditanyakan, mana sebenarnya yang bisa kita anggap sebagai sebuah keselamatan, pemberiankah atau cobaankah? Maka kata beliau rahimahullah, tidak akan pernah datang kenikmatan kecuali cobaan datang sebelumnya. Artinya begini, kalau ada orang meninggalkan zina misalnya, atau mencuri, atau minum khamar, atau narkotika, atau korupsi, atau apa saja, karena memang tidak ada peluang, dia tahu itu haram, tidak ada peluang juga, tidak ada godaan yang datang pada dia, dia akan dapat pahala, tapi tidak sebesar pahala kalau ada orang sedang bergejolak, godaan itu depan matanya, lagi ada lawan jenis yang menggoda dia, lagi ada peluang untuk mencuri, ada peluang untuk korupsi, ada peluang untuk melakukan kemaksiatan, namun dia tahan, dan pasti akan redah itu. Ada saatnya di mana godaan syaitan itu tidak akan berlanjut, karena dia tahu dia tidak berhasil menggoda Anda. Maka Anda akan mendapatkan setelahnya hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan berikan kebahagiaan, kenikmatan. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih?
Siapa yang menurunkan pandangannya dari yang haram, misalnya dia berpapasan dengan lawan jenis, kemudian dia melihat lawan jenis tersebut, dia tertarik, tapi dia langsung turunkan pandangan matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, maka dia akan merasakan kenikmatan iman sampai hari kiamat, bukan sehari, 2 hari, atau sampai mati. Sampai hari kiamat, maknanya sampai dia masuk dalam surga, dia akan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia meninggalkan dosa pada saat godaan itu sedang datang. Ahli surga pada saat masuk ke surga, saudaraku seiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh para malaikat mengucapkan kalimat bima sabartum. Masuk ke dalam surga dengan sambutan yang meriah karena kesabaran kalian. Bima sabartum. Sabar itu pada 3 hal. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Untuk mengerjakan ketaatan, sholat malam, sholat duha, baca Quran, zikir, apa saja, itu butuh kesabaran. Rutin baca Quran, hadir majelis ilmu, teman-teman duduk mendengarkan ceramah seperti ini, butuh kesabaran. Mungkin Anda punya aktivitas yang lain. Ada juga kegiatan-kegiatan yang lain yang menggoda. Misalnya Anda bisa tonton di waktu yang bersama di YouTube, di Instagram, cuplikan yang bawa kepada kelemahan iman. Tapi Anda mau memaksakan diri dan bersabar. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ini tadi yang saya katakan. Mungkin peluang-peluangnya, siapa di antara kita teman-teman tidak punya peluang berzina? Siapa di antara kita tidak punya peluang untuk mencuri, untuk menipu, untuk memukul, untuk riak, untuk apa saja? Tapi pada saat bulan datang, sabar. Kemudian yang ketiga, sabar terhadap cobaan harian, kayak makanan, minuman, segala macam. Ya. Baik teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemahasempurnaan dan kemahamuliaannya memberikan kita sebuah hadiah, kalau saya bahasakan hadiah yang luar biasa, di mana hadiah ini akan menyelamatkan kita dari pelanggaran-pelanggaran yang sudah kita lakukan, bahkan mengembalikan atau melipat gandakan fasilitas yang Allah siapkan. Itulah taubat. Taubat, saudaraku, kembali dengan tulus dan jujur ke jalan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi hambanya. Dia ingin hambanya masuk ke dalam surga. Allah tidak ingin kita masuk ke dalam neraka. Allah ciptakan neraka untuk para pembangkang yang memang tidak mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah katakan tadi di awal pertemuan, Nabi SAW sudah sampaikan tadi, ini dari Allah. Kalau semua anak Adam bisa berbuat salah, tapi Allah berikan peluang untuk kembali, supaya mereka sadar, mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasan kita pada kesempatan ini berhubungan dengan masalah itu. Taubat yang tulus dan jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering bahasakan tentang masalah hijrah. Ikhwah dan akhwat kita, rahimani wa rahimakumullah, kalau mau hijrah menjadi orang baik, jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Hijrah sekalian. Kalau Anda mau berprestasi, berprestasi sekalian. Ikut lomba, niatnya atau tanding, juara 1. Sekalian kejar prestasi terbaik. Kalau saya pribadi, prinsip saya seperti itu. Saya kalau sedang mengerjakan sesuatu, saya coba mengejar yang terbaik dari sesuatu itu. Rasionalnya begini, kalau orang sedang ujian, nilai tertinggi untuk lulus cum laude misalnya 100,
atau 90 sampai 100, anggaplah 100, anggap yang tertinggi. Nilai minimal lulus 60 misalnya. Kita akan coba datangkan contoh rasional di sini. Kalau ada orang mau berprestasi lalu dia kejar angka 100, nilai 100, target dia itu, dia terus akan berusaha belajar dan belajar, melakukan yang terbaik, ya, memaksakan dirinya dalam kebaikan, dan dia bisa mencapai 100 itu. Kalaupun tidak, maka ini perlu dipahami, tidak akan jauh dari 100. Misal 99, 98, 97, 90 minimal. Saya pernah praktikin ini pada saat saya sedang kuliah. Saya melihat di antara teman-teman mahasiswa dulu dari berbagai negara waktu kami masih di Madinah, di Universitas Islam Madinah, semoga Allah menjaganya dan terus mencetak kader-kader dai dunia, dan semoga Allah membalas para pendirinya dengan pahala yang melimpah. Saya melihat ada dua kubu. Ada orang yang mau berprestasi di kelas, mereka sibuk pada saat dosen datang, mereka duduk di bagian depan, mereka sibuk menulis, sibuk mendengar, sibuk bertanya, tidak mau luput satupun informasi penting. Dan ada orang, karena mereka targetnya nilai lulusnya 100 ya 100. Dan memang rata-rata di ujian, pada saat mereka lulus, mereka bersaing, ada sekitar 10 orang, yang ini 100, yang ini 99, yang ini 98, ini. Mereka bersaing antara ranking 1 sampai ranking 10. Ada orang yang hanya mengejar nilai lulus 60. Maka ada yang lulus 60, ada yang 65, ada yang maksimal 70, tapi kebanyakan tidak lulus. Karena bisa saja luput dari itu. Jadi sisa 59, satu saja dia nggak lulus. Saya datangkan contoh ini teman-teman sekalian. Saya pernah pribadi coba duduk di kelas di bagian belakang bersama dengan orang-orang yang malas. Subhanallah, saya merasakan efeknya besar sekali. Kalau ada yang tidur aja satu, kita juga tertarik untuk tidur. Ada yang sibuk coret-coret kertas, buang-buang waktu, kita juga terpengaruh. Saya coba angkat pandangan mata saya lihat di saf pertama dan saf kedua kelas. Mungkin teman-teman mahasiswa dan mahasiswi tidak asing dengan ini. Ada coba praktikin kiat ini. Di bagian depan umumnya adalah orang-orang prestasi. Karena mereka tidak mau di belakang, mereka punya jiwa yang besar, mereka mau berprestasi. Dan mereka harus mengejar nilai terbaik yang akan didapatkan dari dosen. Untuk mendapatkan tentu dia harus paham semua apa yang disampaikan oleh dosen. Sedang bagian depan dua saf pertama, mereka sibuk. Setiap dosen datang, mereka sudah mulai siapkan buku tulis, buka kitabnya. Mereka mulai, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah, mulai kata-kata dosennya sampaikan, mereka sudah sibuk nulis. Ada yang mereka tidak paham, Syekh sebentar, saya nggak paham ini, bisa diulangi nggak? Ada yang mengatakan, Syekh, yang saya pahami yang disampaikan adalah seperti ini, benar nggak? Ada yang sampai pada tingkat, Syekh kalau ujian, nanti saya jawab seperti ini, saya dapat nilai bagus nggak? Tapi yang lain tidak seperti itu. Pada saat Syekh titip pesan, nanti pekan depan kita akan bahas beberapa hadis di Sahih Bukhari jilid 8. Kemudian saya pernah membawa buku itu dengan semangat ke kelas. Saya berpikir semua teman-teman mahasiswa pasti akan membawa kitab. Ternyata teman-teman lebih dari setengah mahasiswa di kelas tidak membawa kitabnya. Alasannya lupa. Alasannya nanti lihat teman-temannya di sebelah. Tapi yang berprestasi di depan semuanya bawa. Bahkan disiapkan semuanya perlengkapan untuk mengambil faedah daripada kitab itu. Saya berbagi ini teman-teman sekalian yang kita bisa tarik dalam segala lini kehidupan kita. Bagaimana kita
menjadi orang yang terbaik. Dan itu bisa. Sebab kita manusia semua punya waktu yang sama, 24 jam. Gak ada satupun manusia yang punya 25 jam. Tidak ada manusia yang lebih 1 menit. Semua sama. Semua sama dikaruniai 2 mata, 2 telinga, 2 tangan, 2 kaki. Semua ketutupannya sama. Kecuali kita tidak bicara orang yang sedang Allah uji dengan lumpuh misalnya, atau cacat. Kita bicara normal. Karena mayoritas manusia normal. Mayoritasnya normal. Anda bisa lihat kan dengan manusia sekarang. Berapa orang sih yang cacat? Tidak seberapa dibandingkan manusia secara umum. Kemudian mereka normal. Itu Allah SWT berikan cobaan kepada sebagian orang. Fasilitas kita semuanya sama. Kenapa ada yang berprestasi, kenapa tidak? Nah ini yang perlu kita sentuh teman-teman sekalian. Anda tarik ini dalam masalah ibadah. Sama halnya. Rugi orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya dan tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan saya punya masa lalu yang buruk, Ustaz. Itu masa lalu. Tidak masalah. Saya sudah bilang di awal tadi, semua manusia berbuat salah. Tapi bagaimana Anda sekarang? Kalau masa lalu kita diisi dengan sesuatu yang kelam, kebodohan terhadap agama, nggak bisa ngaji, banyak maksiat kepada Allah SWT. Hari ini perbaikin. Mumpung Allah masih memberikan umur. Taubat nasuha. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Nanti istiqomahnya di atas taubat yang butuh perjuangan besar. Tapi taubat tidak butuh sesuatu yang besar. Kata Imam Nawawi rahimahullah, tinggalkan dosa itu seketika. Lagi zina, lagi riba, lagi mencuri, berhenti. Menyesali. Yang ketiga, janji sama Allah tidak akan mengulangi. Tinggalkan dosa itu seketika. Itu syarat yang pertama kata beliau. Yang kedua menyesalinya. Yang ketiga janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Ada sebagian ulama menambahkan. Yang keempat adalah kalau itu berhubungan dengan hak yang harus dikembalikan. Kayak misalnya mencuri, memukul, menggunjing. Ini harus disempurnakan. Dengan mengembalikan barang curiannya atau meminta ridho orang yang pernah diambil haknya, dan juga dengan menggunjing, mengembalikan nama baik orang yang pernah digunjing, difitnah, seterusnya, lalu minta maaf. Dan ini insya Allah akan menyempurnakan taubat, karena tidak butuh waktu yang lama sebenarnya. Taubat ini teman-teman sekalian keindahan, kenikmatan. Saya akan bacakan apa yang ditulis oleh penulis di sini. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi teman-teman yang pegang bukunya tentu di halaman 42. Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengasih kepada para hambanya, dan dia Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui masalah, maha mengetahui mereka berikut tabiat mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Dalam surah Al-Mulk ayat 14 Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Sementara dia maha lembut lagi maha teliti. Artinya banyak manusia dengan kebodohannya dianggap kalau dia buat dosa Allah tidak tahu. Allah tidak lihat. Semoga Allah maafkan masa lalu. Saya sering sampaikan teman-teman, saya dan Anda sedang belajar. Pada saat kita sedang belajar seperti ini, kita mengambil atau menetapkan dalam diri kita husnuzan, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sedang menginginkan kita berubah menjadi lebih baik, kita bertaubat, kita melakukan amal soleh, dengan ini Anda ikut. Sehingga kalau masa lalu Anda pernah berbuat salah, Anda bertobat kepada Allah SWT. Kalau sudah isi dengan amal soleh, hari ini Anda kembangkan ya menjadi atau kepada yang lebih baik lagi. Allah maha tahu semuanya. Allah maha lihat. Anda kalau masuk kamar hotel, mau melakukan perzinahan misalnya,
Maka banyak manusia pikir tidak ada yang tahu. Karena dia pikir istri atau suaminya nggak tahu, anaknya nggak tahu, teman-temannya nggak tahu. Dia berada di sebuah hotel, jauh dari kotanya, jauh dari negerinya. Tidak ada yang kenal, perempuan juga atau laki-laki diajak berzina tidak kenal. Maka dia pikir tidak ada yang tahu. Subhanallah. Allah tahu, saudaraku. Allah mengatakan, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّ الْوَرِيدِ. Kami lebih dekat kepada dia daripada urat nadi lehernya. Allah SWT mengatakan juga tentang doa, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Hai Muhammad, kalau ditanyakan kepadamu tentang aku, katakan aku sangat dekat. Aku akan menjawab permintaan-permintaan mereka. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Maka mereka sebaiknya memohon kepadaku. وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Nah, mereka beriman kepadaku. La'allahum yarshudun. Semoga mereka dapat petunjuk. Bisa juga bermakna فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي adalah mereka, ayo jawab semua seruanku, syariatku. Oleh itu teman-teman sekalian, Allah Maha tahu. Ranjang yang anda pakai berzina, udara yang anda hirup, air yang anda pakai cebok di kamar mandi, air minum yang anda pakai minum, semuanya makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya lampu yang anda gunakan, dan semua akan bisa menjadi saksi pada hari kiamat. Kayak orang mukmin itu jeli, harus hati-hati. Dari sisi yang lain, sebagaimana tadi saya bilang, kalau maksiat punya kenikmatan, tapi dia hanya sebentar dan hukumannya berat. Ibadah punya kenikmatan, namun kenikmatannya abadi. Mungkin Anda mengatakan, Ustaz, Anda mengatakan tadi ibadah punya kenikmatan, tapi saya sendiri kalau sholat tidak merasakan khusyuk. Saya malas baca Quran. Saya kalau zikir, ya seperti orang kumur-kumur saja ngomong. Saya enggak merasakan. Maka jawaban saya, teman-teman, karena Anda masih punya dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang masih tersisa, yang akan mengaburkan ibadah Anda itu. Coba lebih tobat nasuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wudu, ya. Buka sejadah Anda, niat sholat taubat, sebagaimana sabda Nabi SAW, siapapun yang telah melakukan dosa dan dia bersuci dengan sempurna, lalu dia sholat 2 rakaat dan dia memohon ampun kepada Allah, kecuali Allah akan bersihkan dosa-dosanya. Sujud, coba mohon kepada Allah SWT, ya Allah, aku ingin kembali ke jalanmu, aku ingin merasakan kenikmatan ibadah kepadamu, aku ingin menyusul orang-orang beriman yang telah mendahuluiku. Maka bukalah pintu-pintu itu untukku. Angkatlah semua penghalang-penghalang dari kehusyuan sholatku, dari kenikmatan zikir, membaca Quran, dan semua ibadah kepadamu. Lalu sisipkan doa yang Nabi SAW ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Allahumma a'inni, ya Allah tolong aku, ala zikrika, agar selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperindah ibadah untukmu. Kalau Anda rutin di situ, teman-teman sekalian, Anda akan bertahap merasakan kenikmatan ibadah, kenikmatan iman. Dan ingat, tutup pintu dosa. Selama pintu dosa masih dibuka, dia akan terus menodai kenikmatan ibadah itu, kenikmatan iman itu. Tutup pintu ini. Anggap ini sesuatu yang, jorok, kotor, sampah yang tidak perlu Anda lakukan, tidak perlu Anda sentuh, tidak perlu Anda lihat. Dan
Anda nikmati ibadah itu. Mulai Anda baca keutamaan ibadah, keutamaan sholat, keutamaan awal waktu misalnya sholat sunnah, Anda mulai terapkan dalam kehidupan. Mulai Anda baca tentang keutamaan zikir, Anda amalkan zikir-zikir itu. Terus Anda tingkatkan levelnya. Mulai baca Quran, dari mulai pelajaran huruf tajwid, huruf hijaiyahnya, ya, makharijul hurufnya. Kemudian Anda belajar tahsin, mempelajari bagaimana memperbenar bacaan Anda. Lalu mulai Anda pindah ke tahap menghafal, memahami, mengamalkan. Terus tingkatkan. Kalau dosa Anda rendah dan ibadah terus Anda tingkatkan, Anda akan rasakan, percaya lisan saya teman-teman, kenikmatan ibadah itu. Bahkan sampai pada tingkat Anda sudah merasa kehilangan sesuatu yang sangat besar kalau ibadah itu luput dari Anda. Contoh misal, Anda coba komitmen mulai sekarang. Saya mulai dari diri saya, baru teman-teman saya ajak tentunya. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan. Coba kita istiqomah, sholat on time di awal waktu. Itu aja dulu. Kita mulai baca keutamaan sholat di awal waktu. Anda bisa dengarkan ceramah kami di bahasan sahih atau targhib yang kita bahas di hari Jumat. Ya. Maka di situ Anda akan dengarkan setengah buku di jilid pertama itu, kurang lebih ya, itu membahas masalah sholat. Lengkap sekali. Saya pada saat membaca buku itu, ada beberapa hadis yang saya sendiri baru dengar. Subhanallah, dan saya bersyukur kepada Allah SWT karena membedah buku, sehingga kami tahu, oh ternyata isinya ini. Baca itu teman-teman sekalian, coba terapkan dalam hidup. Terapkan dalam hidup dengan terus memaksakan diri, ya. Kapan Anda sudah coba terapkan, selalu azan, pokoknya azan saya mau ke masjid, sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, ya, sudah seperti menjadi sebuah pola, ya, dalam hidup, sudah menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup. Maka apa yang terjadi? Satu waktu Anda luput 1 kali aja sholat berjamaah, penyesalannya luar biasa. Kalau Anda rasakan itu, berarti menandakan Anda sudah merasakan nikmatnya iman. Anda sering membaca Quran sehari 1 lembar, sekali luput. Atau Anda biasa zikir pagi petang, luput, ada rasa penyesalan. Maka itu tanda kenikmatan iman. Berarti sudah mulai ada kenikmatan di amal soleh itu. Kalau Anda terus saja menjaganya, setahun, 2 tahun, 10 tahun, maka kenikmatan yang Anda rasakan luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkahi ibadah yang Anda kerjakan itu dengan muncul program-program yang Anda tidak pernah berpikir sebelumnya di ibadah itu. Contoh misalnya sholat malam. Kalau Anda baru mulai mau mengerjakan sholat malam, mungkin kadang-kadang Anda khusyuk, kadang-kadang Anda masih mengkhayal. Mungkin Anda hanya mengerjakan 2 rakaat. Itu pun Anda masih memilih surah-surah pendek. Mungkin juga Anda mengerjakan 5 menit, 10 menit sebelum azan subuh. Tapi Anda jangan berhenti. Terus coba istiqomahkan. Seminggu, beberapa hari, sebulan. Nanti Allah SWT melihat istiqomah Anda di situ. Allah akan buat nanti Anda lebih mudah dan lebih ringan untuk sholat 4 rakaat. Lebih ringan untuk sholat 8 rakaat. Lebih ringan untuk sholat tambahkan witir 3 rakaat. Walaupun masih baca surah-surah pendek. Anda istiqomah lagi, Allah munculkan lagi perasaan dan merasa ringan
Untuk sholat mungkin tadinya setengah jam sebelum subuh, 1 jam, Anda bisa 2 jam sebelum subuh. Mungkin tadinya surah-surah pendek, sekarang sudah mulai surah-surah panjang. Jadi muncul program-program di benak kita, di jenis ibadah yang sedang kita kerjakan itu teman-teman sekalian, yang kita tidak pernah terfikir sebelumnya. Terus begitu. Sehingga makin indah rasanya ibadah itu. Contoh yang lain, Anda sedekah misalnya. Awal Anda mau terapkan sedekah kadang-kadang berat gitu. Tapi Anda coba sedekahkan. Lalu kemudian Anda istiqomahkan coba sedekah itu. Rutin, komitmen setiap hari saya akan keluarkan 1 bungkus nasi aja. Bisa. Atau saya menyumbang sehari 5.000 rupiah, 10.000 rupiah. Kalau Anda istiqomah, dengan tentu Anda kalau mau supaya termotivasi, Anda baca keutamaannya, fadilahnya. Tadi kayak sholat malam, fadilah sholat malam, sedekah, fadilah sedekah, Anda lakukan itu. Nah, setelah Anda melakukan itu teman-teman sekalian, maka akan muncul kayak tadi. Mulai ada perasaan, masa saya cuma 10.000, 20.000 aja. Akan meningkat nilainya, muncul program kita untuk menambah nilai. Mungkin kita kadang-kadang sedekah sehari sekali. Sekarang setelah kita istiqomah seminggu, sebulan, kita akan mulai melakukannya sehari 2 kali. Lama-lama Anda akan mulai bersedekah dalam sehari beberapa kali, setiap kali orang lihat orang miskin. Kayak rasanya gak nyaman kalau gak bantu. Sampai Anda mencintai perbuatan tersebut. Ada satu jemaah saya mengatakan, kata-kata ini saya merasa, dia bilang setelah dengar ceramah saya, dia merasakan, tentu dengan izin Allah SWT, saya cuma perantara saja. Tapi dia mengatakan, dan seakan-akan saya merasa Allah menyampaikan ke kuping saya pernyataan beliau, supaya saya yakin juga apa yang saya sampaikan ternyata bermanfaat bagi umat ini. Dia mengatakan, Ustaz, saya sampai ketagihan dengan sedekah. Ketagihan, karena saya begitu bersedekah, saya dapatkan sebenarnya apa yang sedang Allah janjikan. Sebagaimana antum ceritakan, ternyata Allah akan balas. Makin besar saya sedekahkan, maka makin besar yang datang rezekinya. Makin banyak Allah bukakan pintu-pintu kebaikan. Bahkan saya kadang-kadang duduk di rumah, datang keuntungan-keuntungan itu. Saya pernah didatangi oleh seorang sahabat saya. Kebetulan saya lagi di rumah. Waktu itu saya belum memiliki perusahaan sendiri. Ya, masih partner sama teman dan kami masih dagang gaharu sebenarnya waktu itu. Dan ada beberapa jenis yang saya taruh dalam garasi rumah. Tentu saya masih ngontrak di Jakarta. Di garasi itu saya buat ada sebuah meja kerja kecil biasa untuk saya kerja, sekaligus saya susun materi ceramah biasanya. Partner saya ini seringkali datang, saya coba ambil gaharu berapa kilo, saya bilang silakan diambil sama dia, dijual. Ya. Kebetulan kami sudah sepakat, dia jalan dengan dagangan dia, saya jalan dengan dagangan saya juga, kemudian kami satu perusahaan gitu ya. Dia datang, dia tawarkan sana sini, kadang-kadang seminggu dia datang, bawa ini sudah ada keuntungannya. Kebanyakan pembeli pada satu juga membayar cash misalnya, dibawalah sama dia. Sering dia buat begitu, dan sering kali kalau dia datang, saya di rumah gitu. Lagi nyusun materi di meja, terus dia dengan memperlihatkan kalau dia capek dalam mencari rezeki ini ya, ada keletihan. Terus dia mengatakan, subhanallah Khalid, saya setengah mati tidak ada rezeki di luar. Kok bisa rezeki datang kepada kamu sementara kamu duduk? Saya hanya tunjuk ke langit. Maksud saya, jaga hubunganmu sama yang di atas. Semua akan baik kok ini sebenarnya. Rutinkan sedekah,
jaga sholat, jaga kebaikan-kebaikan. Allah akan mudahkan semuanya. Allah akan mudahkan semuanya. Banyak orang mengatakan, oh kalau jadi dai susah hidupnya. Padahal sedang menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Susah dari sisi ekonomi. Demi Allah teman-teman, saya tidak rasakan itu. Dan saya lihat teman-teman yang komitmen menyampaikan dakwah yang benar, Allah bukakan rezeki. Melimpah, kadang-kadang nggak minta gitu. Masya Allah, tabarakallah, makanan, minuman, pakaian, pasangan hidup, keturunan, luar biasa gitu. Alhamdulillah, saya punya beberapa unit usaha, bisa berjalan. Saya malah melihat itu keberkahan dari dakwah yang disampaikan. Bisa berjalan semuanya dengan baik. Tapi memang kata kuncinya, menjaga hubungan dengan Sang Pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Sadarlah teman-teman, Allah maha melihat, maha menilai. Dan Allah kalau memberikan balasan pada saat anda istiqamah di atas agamanya, Inna Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah kalau sudah memberikan balasan tanpa ada hitungannya. Kadang-kadang teman-teman baru niat saja, enak ya makan ini, subhanallah ada yang antarin makanan itu. Baru niat saja, oh bagus ya kendaraan itu, entah kenapa berwaktu kemudian ada yang antarin kendaraan, ada duit bisa beli kendaraan tersebut. Depan mata Allah berikan nikmat itu. Apa saja kita niatkan, baru dia cuplikan Ka'bah, Masya Allah enak benar orang tahu. Kalau beberapa hari kemudian, sebulan, 2 bulan, kita sudah ada depan Ka'bah. Kuasa Ar-Rahman, kuasa Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Banyak orang yang tidak mau manja dengan Tuhannya, padahal Allah mau kita manja, saudara muslimin. Allah mau kita manja. Kata Nabi SAW, "Man lam yad'ullah yaghdab alaih." Dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi, siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah marah padanya. Kalau kamu saudaraku tidak minta, tidak manja pada Tuhanmu, dia marah padamu. Sampai seorang penyair Arab mengatakan apa? Jangan kau minta pada manusia, karena kalau kau minta padanya, dia akan berkeluh kesah. Sekali kau minta, dia akan beri 2 kali, 3 kali. Dia akan mengeluh, bahkan dia akan menolak mungkin atau menghinamu. Tapi mintalah kepada Zat yang kalau kau tidak minta padanya justru dia marah. Allah mau kita merengek, minta. Kita boleh tamak dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan kesehatan, minta tambahan kesehatan. Diberikan keturunan, diberikan harta, diberikan jabatan. Minta agar Allah subhanahu wa ta'ala berkahi. Berikan tambahan. Bukakan pintu-pintu yang lebih baik. Boleh tamak terhadap rahmat Allah. Kita minta teman-teman agar diberikan, dijaga kesehatan kita jauh lebih baik, lebih afdal dibandingkan kita sakit minta disembuhkan. Kita sedang kaya, kita minta agar harta itu berkahi, ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya bisa lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan harta tersebut. Lebih baik pada saat daripada sudah bangkrut baru minta diberikan solusi. Kemudian beliau mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwa manusia itu tetaplah manusia. Meskipun mereka telah mencapai puncak ketakwaan, kesolehan dan kewaraan. Orang itu menjaga hubungan baik dengan Allah. Mereka pasti akan melakukan sebagian apa yang Allah haramkan. Karena itu Allah membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya dan menyeru mereka menuju ke sana. Bagi melakukan kesalahan. Tapi ingat ya, ini kesalahan bukan untuk berulang kali dilakukan. Lawan, berusaha. Anda akan rasakan kenikmatan iman sebagaimana sudah saya bahasakan tadi. Allah menyuruh kita dalam surah An-Nur ayat 31.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang beriman, agar kalian beruntung. Agar kalian beruntung. Beruntung di sini maksudnya adalah beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Allah menyuruh kita taubat kembali kepadanya. Semua teman-teman sekalian, perasaan penyesalan pada saat terjadi kemaksiatan, rasa sumpah, sedih, datangnya penyakit, semua itu adalah sinyal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Anda kembali. Beruntung kita orang muslim dikasih bocorannya, teman-teman sekalian. Orang-orang kafir tidak tahu itu. Mereka pesta-pesta bermaksiat kepada Allah, Allah berikan sumpah, sedih, penyakit. Mereka tidak tahu harus buat apa. Mereka kembali kepada kemaksiatannya. Malah tambah ke diskotik, malah tambah mabuk, malah tambah berbuat kemaksiatan. Kata beliau, saudaraku yang mulia, kata penulis, pembicaraan mengenai taubat sangatlah panjang dan para ulama telah membahasnya secara panjang lebar. Tetapi saya akan menyinggung secara singkat yang menurut saya perlu atau Anda perlu mengingatnya. Kata beliau yang pertama adalah, renungilah kalau kau bertobat. Ada poin kegembiraan Tuhan dengan tobat hambanya. Kata beliau, masalahnya tidak terhenti sebatas ajakan kepada taubat. Janji diterimanya taubat dan anjuran untuk melakukannya tidak sampai itu saja. Padahal ini saja sudah cukup memotivasi dan mendorong seorang muslim untuk melakukan hal itu. Artinya dengan adanya pahala yang didapatkan ya dari taubat itu membersihkan dosa, ya sudah cukup untuk motivasi seorang muslim untuk melakukan itu. Bahkan lebih daripada itu, ada yang janjikan lebih daripada itu. Yang bagi orang beriman ini punya nilai jual yang sangat luar biasa, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala mencintai hambanya yang bertobat dan bergembira kepadanya maksud dengan taubatnya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih dalam Sahihain Bukhari Muslim dari Rasulullah SAW bersabda, beliau mengatakan, lillahi ashaddu farhan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin atau bi ardi falatin. Saya terjemahkan saja. Sesungguhnya Allah sangat gembira. Jadi bahasa ini teman-teman mungkin Anda bisa fahami lebih jauh dengan rasional. Misal Anda lakukan kesalahan di perusahaan Anda. Ada nggak teman-teman sekalian atasan pada saat Anda minta maaf dia gembira? Jawabannya tidak ada. Kalau manusia bisa dikatakan tidak ada, kecuali 1-2 orang. Kebanyakan kalau manusia apa? Kalau dia mendapati pegawainya seorang buat salah, itu kesalahan besar, dan kita sedang bicara taubat itu dengan dosa besar, ya. Nah, walaupun dia minta maaf, dia menyatakan sikap kalau dia tidak akan mengulanginya, pasti dia sudah jatuh di mata atasannya. Kalau tadinya dia sangat akrab, mungkin keluar masuk di ruangan atasannya, sekarang sudah enggak lagi. Mungkin dulu atasannya sering mengundangnya makan, sekarang sudah tidak lagi. Kalau dia lakukan korupsi, manipulasi data, apalah segala macam. Itu kalau di saat atasannya masih mau memaafkan dia, ya. Kebanyakan orang sudah dipecat, selesai. Tapi kita mau sentuh adalah sisi
Kalau seandainya pun dia masih membuka pintu minta maaf, memaafkan Anda, kira-kira akan gembira ke dia? Akan sama? Jawabannya enggak. Dia akan terganggu dan dia tidak akan merasa nyaman dengan Anda ada di situ. Tapi Allah Subhanahu wa taala berbeda. Anda sudah buat dosa sebanyak apapun, sebesar apapun, bahkan mungkin Anda berbuat dosa 70 tahun, di tahun 71 Anda bertobat di hari pertamanya, 70 tahun itu bisa bersih. Anda bisa mendapatkan pahala dari taubatnya, Anda bisa dibersihkan dari semua kesalahan sehingga tidak dihukum, Anda bisa masuk surga dengan itu. Lebih daripada itu, Allah mencintai Anda dan Allah akan gembira. Ini hanya sifat sang pencipta Allah. Manusia susah mencapai ini, tidak bisa. Gembira dengan permintaan maaf orang yang berbuat salah. Nah, dari mana manusia ada seperti itu? Ini nilainya luar biasa. Kata Nabi SAW, billahi asyaddu faraha. Allah sangat gembira. Asyad itu sangat. Bitaubati abdihi, dengan taubat hambanya. Hina yatubu ilaih, pada saat hamba itu taubat kepadanya, kembali kepadanya. Min ahadikum kana ala rahilati bi ardi falat, dari seseorang antara kalian yang sedang jalan dengan tunggangannya. Di tunggangan itu semuanya ada barang-barang kebutuhan dia, di sebuah tanah yang tak bertuan, padang pasir yang tidak ada kehidupan. Dia sendirian sama tunggangannya, sama untanya, dan tidak ada bekalnya untuk dia bisa hidup. Famfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Lalu tiba-tiba unta itu lari dari dia, sementara di atas unta itu ada makanan, bekal makanannya dan minumannya. Semua perbekalan dia ada di situ. Ini padang pasir tak bertuan. Anda bayangkan Anda berada di padang pasir, panas, luas, nggak ada kehidupan. Penuh dengan, selain cuaca yang panas, tandus, binatang-binatang yang berbisa, ular padang pasir, kalajengking, binatang-binatang buas yang lain. Fa'aisa minha fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha. Fa'aisa artinya dia putus asa. Kalau dia sudah keliling-keliling nyari, nggak ketemu untanya tadi. Lalu kemudian dia mendatangi sebuah pohon dan dia tidur di bawah naungan pohon itu. Qad aisa min rahilatihi, pada saat itu sudah putus asa benar dia dari unta atau tunggangannya tadi, udah nggak ada. Anda bayangkan kalau Anda membawa semua bekal makanan minuman di padang pasir yang tandus, tidak bertuan, nggak ada manusia, penuh dengan binatang-binatang berbisa yang bisa mematikan. Tadinya Anda masih bisa selamat, sekarang sudah nggak bisa lagi, gitu kan? Nggak bisa Anda selamat. Maka apa yang terjadi? Seperti itu keadaannya. فَبَيْنَهُ وَكَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةٌ atau قَائِمَةً عِنْدَهُ. Pada saat dia sedang seperti itu, putus asa, lalu dia berbaring. Tiba-tiba pada saat dia membuka matanya, dia melihat untanya ada di depan matanya. Bagaimana gembiranya orang ini. Artinya dia masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa menyelamatkan diri meninggalkan padang pasir yang tandus tadi. فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ. Lalu dia segera memegang tali kekangannya dan dia berkata saking gembiranya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Wahai Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Jadi dia balik.
Harusnya dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu, sebagai rasa syukur kepada Allah SWT. Tapi karena gembiranya dia lupa, dia balik, dia mengatakan, ya Allah, kau adalah hamba-Ku dan aku adalah Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah. Dia keliru mengucapkan kata-kata dia karena gembira yang luar biasa. Hadis ini teman-teman diriwayatkan Bukhari nomor 6309 dan Muslim 2447 dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, juga dari hadis Ibnu Mas'ud, Al-Bara' bin Adib, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ajma'in, dan juga Tirmidzi meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih. Kata penulis Al-Allama, maksudnya seorang yang alim, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, apa dugaanmu terhadap kekasihmu yang engkau cintai, yang ditawan oleh musuhmu, dan dia menghalangi antara engkau, musuh menghalangi antara engkau dengannya. Jadi kita nggak bisa ketemu dengan seorang yang kita cintai karena ditawan oleh musuh. Sekian lama dia ditahan, ya. Padahal engkau tahu bahwa musuh tersebut akan menimpakan siksa yang pedih dan memberikan berbagai bencana kepadanya. Kau tahu ini, dengan dia ditawan dia akan disiksa di sana. Sedangkan engkau ini lebih pantas bersamanya, karena dia adalah tanamanmu dan hasil didikanmu. Sementara dia harusnya bersama dengan kamu, karena kamu sudah menanamkan kepada dia beberapa hal, ya, yang bisa menjadi hal yang membuat nyaman dari persahabatan tersebut, ya. Kemudian tiba-tiba dia lepas dari musuhnya dan menemuimu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Bukankah itu mengejutkanmu, kata beliau? Sementara dia berada di depan pintu rumahmu merayumu, meminta kerelaanmu, meminta tolong kepadamu, dan menyungkurkan wajahnya di depan pintu. Ketika dia datang, dia mengeluh, dia coba mohon supaya jangan sampai dia ditangkap lagi oleh musuh. Bagaimana rasa gembiramu dengannya? Karena orang yang kau cintai sekarang, ya. Sementara engkau mengistimewakannya untuk dirimu, engkau rela dia berada di dekatmu, dan engkau lebih mementingkannya daripada selainnya. Demikianlah kenyataannya. Padahal bukan engkau yang mengadakan dan menciptakannya serta mencukupkan nikmatmu kepadanya. Sementara Allah SWT dialah yang mengadakan, menciptakan dan membentuk hambanya serta mencukupkan kenikmatan kepadanya. Dan dia senang menyempurnakan nikmatnya itu kepadanya, sehingga dia dapat menampakkan nikmatnya, menerimanya, mensyukurinya, dan mencintai pemiliknya, mentaatinya, dan menyembahnya, serta memusuhi musuhnya dan membenci musuhnya dan tidak mematuhinya. Artinya, bagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan gambaran rasa gembira Allah ini punya nilai tersendiri. Beliau pun mengatakan betapa indahnya kisah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim juga dalam kitab yang lain, Madarikus Salikin, di mana beliau berkata, ini adalah hikayat yang masyhur dari sebagian orang-orang arif, bahwa dia pernah lari dan kabur dari tuannya. Kemudian dia melihat di sebuah jalan ada pintu rumah terbuka. Keluar dari pintu itu seorang bocah yang sedang meminta tolong dan menangis, dan ibunya berada di belakangnya mengusirnya, sehingga bocah itu keluar. Jadi digambarkan seperti ada orang yang sedang jalan, kemudian dia lewat di depan sebuah rumah, ada seorang anak kecil yang lari keluar karena dikejar oleh ibunya yang sedang marah. Sang ibu lalu menutup pintu di hadapannya, lantas masuk kembali. Ibu karena marahnya, tak mau lagi anaknya masuk ke dalam rumah.
Bocah itu pun pergi tidak jauh dari rumahnya, kemudian dia berhenti dalam keadaan berfikir. Dia tidak menemukan tempat tinggal selain rumah tempat tinggal dia diusir darinya. Si bocah, kalau kita bicara bocah ini berarti kecil di bawah 10 tahun. Dia juga tidak menemukan orang yang mengurusnya selain ibunya. Akhirnya dia kembali dengan hati yang menyesal lagi sedih. Ternyata dia melihat pintu dalam keadaan tertutup. Kemudian dia berbaring sembari meletakkan pipinya di ambang pintu lalu tertidur. Kemudian ibunya keluar. Dan ketika ibunya melihat si bocah dalam keadaan seperti itu, ibunya tidak dapat menahan diri untuk menghampirinya, dipeluknya anak itu dan diciumnya. Dia menangis seraya berkata, "Wahai anakku, kemana kamu pergi dariku? Siapakah yang merawatmu selainku? Bukankah telah aku katakan kepadamu, jangan menyelisihiku dan jangan melakukan pelanggaran terhadapku, sehingga aku melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang sudah digariskan padaku berupa kasih sayang, belas kasih dan maksud baikku kepadamu." Kemudian sang ibu menggendongnya dan masuk ke dalam rumah. Kata beliau, "Renungkanlah perkataan sang ibu, jangan melakukan pelanggaran terhadapku sehingga aku melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang sudah digariskan padaku berupa kasih sayang, belas kasih." Dan renungkan, pertemukan dengan sabda Nabi SAW, "Lillahi arhamu bi'ibadihi minal walidati biwaladiha." Ketahuilah Allah benar-benar lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada rasa sayang seorang ibu kepada anaknya. Apakah artinya kasih sayang ibu dibandingkan kasih sayang Allah yang meliputi segala sesuatu? Jika seorang hamba membuatnya marah, membuat Allah marah karena bermaksiat kepadanya, berarti mengundang larinya rahmat Allah dari orang hamba tersebut. Jika dia bertobat kepadanya, maka berarti mengundang apa yang layak baginya dan pantas dia mendapatkan rahmat Allah. Ini adalah sekelumit kecil yang memberikan gambaran kepada Anda mengenai kegembiraan Allah terhadap tobat hambanya yang lebih besar daripada kegembiraan orang yang menemukan kendaraannya di tanah yang tandus setelah putus asa dan lain sebagainya yang tidak dapat dicakup oleh kata-kata dan tidak dapat dicapai oleh akal fikiran. Maknanya teman-teman sekalian, dan kita tutup dengan ini, kita akan coba buka pertanyaan setelah ini. Tentu materinya masih berlanjut ya. Kita sekarang berada di halaman 47, dan kita akan lanjut insya Allah di lanjutannya nanti di halaman 47 ya. Nanti insya Allah teman-teman akan mengingatkan saya sampai di sini bahasannya. Teman-teman sekalian, yang kita perlu garis bawahi adalah contoh tadi yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Coba lebih direnungi mendalam gitu. Bagaimana seseorang kalau lewat atau melewati sebuah rumah lalu melihat ada anak kecil itu ribut buat masalah dengan ibunya lalu diusir dari rumah. Setelah itu anak tersebut jalan sambil bimbang, dia tidak tahu harus kemana. Seperti anak kecil. Ini rasionalnya kalau seorang hamba melakukan dosa pada Tuhannya Allah SWT, maka Allah menjauhkan diri darinya. Di sini teman-teman, dia mau kemana di muka bumi ini? Bukankah Anda pernah rasakan kalau Anda berbuat dosa, Anda sumpah, ya, Anda suntuk, mau kemana Anda? Biar Anda ketemu dengan manusia yang paling Anda cintai, biar Anda disiapkan makanan favorit Anda, biar Anda berada di sebuah rumah yang seperti istana, biar Anda sedang mengendarai kendaraan yang bagus, gak bisa hilang sumpahnya. Gak bisa hilang sumpahnya. Solusi terbaik seperti Ibnu Qayyim sebutkan di sini. Maka si bocah tadi
sadar ternyata gak ada tempat lain dia. Maka dia kembali ke rumah ibunya, namun dia temukan pintu tertutup. Apa yang dia lakukan? Pergi lagi? Kalau manusia tadi bermaksiat lagi? Tidak. Yang dia lakukan, dia tidur di situ, dia menunjukkan rasa penyesalannya, dia mengetuk pintu supaya ibunya memaafkan. Akhirnya ibunya, kata Ibnu Qayyim, membuka pintu, dan pada saat menemukan anak itu depan rumahnya sebagai bentuk kasih sayang seorang ibu, maka dia akan memeluk anaknya dan dia mengatakan, "Kau mau lari kemana, wahai anakku? Kau akan tinggal di mana? Siapa yang akan mengurusmu selain aku?" Lalu dia mengatakan, "Bukankah aku sudah ingatkan jangan mengisiku? Kalau hamba tadi, jangan bermaksiat kepada aku," kata Allah. Maka akan keluar keputusanku beda dengan apa yang sudah digariskan. Maksudnya aku sudah tentukan bahwa aku sayang hambaku. Allah mengatakan, "Innallaha kana bikum rahimah." Allah sangat sayang dengan kalian. Ya. Nanti akhirnya keluar dari rel itu karena kau buat kesalahan. Jangan menyelisihiku. Lalu kemudian kata Ibnu Qayyim, ibu itu menggendong anaknya karena anaknya sudah merasa bersalah, mau kembali, lalu dimasukkan ke dalam rumah. Kata beliau, ini untuk memahami bagaimana gembiranya ibu itu tadi karena anaknya sudah kembali walaupun buat salah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih daripada itu. Dan kegembiraan dengan taubatnya seorang hamba dari Allah SWT ini adalah lebih tinggi nilainya daripada dimaafkan kesalahan kita tadi. Nilainya secara keimanan jauh lebih mahal. Kalau Anda kerja di perusahaan, kalau terjadi ya, misal Anda sudah buat salah besar, sudah korupsi, manipulasi data, merusak citranya pimpinan Anda segala macam, ya, memfitnah, merusak fasilitas kantor, yang besar-besarlah kesalahan. Kalau Anda minta maaf, kemudian tiba-tiba atasan Anda merangkul Anda, membanggakan Anda di depan teman-teman Anda, mengembalikan gaji semuanya fasilitas. Bagaimana gembiranya Anda dengan melihat kegembiraan yang ditampakkan oleh atasan Anda, yang penting kamu tobat, oke saya terima semua. Itu tidak terjadi kan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala begitu pada hamba-hambanya. Oleh itu teman-teman, pada kesempatan ini saya mengajak diri saya dan teman-teman sekalian taubat nasuha. Taubat nasuha. Ya. Tentu materi taubat masih berlanjut di episode yang kedua insyaAllah, karena masih ada poin dari kita baru baca poin pertama tadi yang disampaikan oleh penulis. Kita akan masuk ke poin kedua insyaAllah, benar-benar akan datang nanti.